Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi pendidikan, khususnya mengenai perguruan tinggi swasta. Sebelum itu, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan, Ibu Dr. Deliana SE, MSI, AKCE, dan yang kami banggakan teman-teman di Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Muhammad Ali Jaya Saragi, dan teman saya Abang Darudi Junjungan Sirait dan Kakak Nurienda Pinta Tarigan. Sebelum masuk ke inti mengenai akuntansi pendidikan pada perguruan tinggi swasta, kita harus mengetahui pula dulu pengelolaan pendidikan yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Di mana pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di sini adalah lembaga pendidikan non pemerintah atau yang dikenal oleh pihak swasta, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai dengan sekolah lanjutan, dan pada tingkat perguruan tinggi. Tata kelola lembaga pendidikan swasta selain dari undang-undang dan peraturan pemerintah juga tunduk pada peraturan dan kebijakan organisasi yang menaungi lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini, umumnya bentuk organisasinya adalah yayasan pendidikan. Pada lembaga pendidikan swasta, umumnya harus fokus kepada peningkatan kualitas dan akuntabilitas, sehingga diperlukannya suatu kontrol atau pengawasan dan kendali yang diterapkan seperti organisasi. Biasanya disebut sebagai sistem pengendalian intern. Karena bila pengendalian internnya lemah, dapat menimbulkan penyelewengan dalam berbagai hal. Sistem pengendalian intern dapat membangun birokrasi pendidikan yang bersih, sehingga dapat mengawal kebijakan yang telah diterapkan dan menjaga aset yang dimiliki dengan baik, serta mencegah hal-hal yang negatif. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keberadaan sistem pengendalian intern sangat penting bagi suatu institusi, karena pengendalian intern yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, bahkan kebangkrutan atau rusaknya reputasi. Jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya media pengendali risiko, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan institusi dalam mencapai tujuannya. Dari Piket tahun 2003. Salah satu optimalisasi peran sistem pengendalian intern tersebut dilakukan dengan mengacu pada sistem pengendalian intern menurut definisi KOSO, yang dikombinasikan dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang pengendalian intern pemerintah dengan menggunakan 5 komponen sistem pengendalian. 5 komponen sistem pengendalian intern tersebut adalah: yang pertama, lingkungan pendidikan; yang kedua, penaksiran risiko; yang ketiga, aktivitas pengendalian; yang keempat, informasi dan komunikasi; dan yang kelima, pemantauan. Apabila 5 komponen ini bersinergi secara baik, maka sistem pengendalian intern akan berjalan dengan baik pula. Dalam lingkungan pengendalian, optimalisasi pengendalian intern dapat dilakukan seperti: sudah sesuaikah struktur organisasi yang dibentuk dengan jumlah pegawai dan kebutuhannya? Yang kedua, apakah uraian pekerjaan setiap personil sudah efektif atau belum? Yang ketiga, bagaimana fungsi audit internnya? Apakah sudah berjalan dengan optimal atau tidak? Dan yang terakhir, bagaimana dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada? Apakah sudah baik atau masih rendah? Yang kedua, mengenai penaksiran risiko. Ada 2, bagaimana cara penguatannya. Yang pertama, personel atau pegawai yang bisa memahami bagaimana mengidentifikasi suatu risiko. Dan yang kedua,
tanggap terhadap sistem informasi yang baru atau perubahan risiko yang terjadi secara tiba-tiba yang terkait dengan sistem pengendalian intern. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta dalam mengoptimalkan peran sistem pengendalian intern yang ada adalah dengan memberikan pelatihan kepada personil atau pegawai terkait dengan pelatihan mengenai identifikasi risiko, mengenali sumber risiko, dan menggali jenis informasi dalam mengolah risiko seperti informasi keuangan, informasi dokumen, dan informasi kontrak-kontrak lain. Pada komponen aktivitas pengendalian, ada 4 cara optimalisasi peran sistem pengendalian intern. Yang pertama, apakah review terhadap kinerja keuangan, anggaran, dan operasional kegiatan sudah optimal atau belum? Yang kedua, apakah pembinaan terhadap sumber daya manusia dan kompetensi sudah memadai atau belum? Yang ketiga, apakah pengamanan fisik aktiva seperti perhitungan aktiva berkala, perhitungan persediaan dengan membandingkan dengan catatan pengendalian sudah optimal atau belum? Dan yang terakhir, bagaimana dengan pemisahan fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penyimpanan aktiva sudah optimal atau belum? Untuk komponen keempat, mengenai informasi dan komunikasi, cara penguatannya antara lain: yang pertama, apakah pengelolaan informasi yang terkait dengan pelaporan keuangan sudah berjalan optimal atau belum? Yang kedua, apakah sudah ada perangkat lunak khusus yang mendukung dalam mengolah data keuangan untuk penyusunan laporan keuangan, seperti sistem informasi keuangan? Yang ketiga, apakah sudah ada buku pedoman dan prosedur yang terkait operasionalisasi pekerjaan pegawai atau belum? Risiko yang akan muncul apabila tidak ada perangkat aplikasi yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan pada lembaga pendidikan akan menyebabkan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga waktu yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan menjadi lebih lama. Dan untuk komponen terakhir, pemantauan, penguatannya bisa dilakukan dengan lain. Yang pertama, apakah pengawasan secara langsung dan melekat oleh atasan langsung khususnya yang terkait dengan keuangan sudah optimal atau belum? Yang kedua, apakah pelaksanaan audit internal sudah optimal atau belum, berjalan atau tidak? Yang ketiga, bagaimana kelengkapan data yang tercatat dalam informasi keuangan dengan aset fisiknya sudah optimalkah? Dan yang terakhir, apakah sudah ada pelaksanaan pemeriksaan audit secara independen? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidik. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap pencatatan, tahap kedua, tahap pengikhtisaran, yang ketiga, tahap pelaporan. Untuk tahap pencatatan, kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sarana buku harian atau jurnal untuk kemudian diposting berdasarkan kelompok ke dalam akun buku besar. Untuk tahap kedua, tahap pengikhtisaran. Kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: penyusunan raca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan air jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan air jurnal penutup, pembuatan raca saldo setelah penutupan, dan membuat air jurnal balik. Yang ketiga, tahap pelaporan. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan dalam akuntansi pendidikan, neraca yang pertama, pada umumnya komponen neraca meliputi aset yang terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap, kewajiban yang terbagi atas kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang dan modal. Yang kedua, laporan surplus defisit, laporan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam konteks ini, kinerja adalah kemampuan suatu lembaga dalam menciptakan pendapatan. Yang ketiga, laporan arus kas, laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini, perubahan posisi kas dilihat dari 3 sisi, yakni dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Sesuai dengan PSAK 45, di mana neraca sesuai dengan laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit sesuai dengan laporan aktivitas, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi akuntansi pendidikan pada khususnya perguruan tinggi swasta berfokus pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mewakili kelompok kami, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.